Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan kuliah kontrak untuk blok urogenital. Jadi blok urogenital ini merupakan blok ke-14 ya kalau nggak salah. Koordinator bloknya adalah saya sendiri, Dr. Abdul Malik Setiawan. Kemudian sekretaris blok atau kontributor ada Dr. Kristiaji Indra Mojo. Blok ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 dan dilaksanakan selama 4 minggu, yaitu mulai hari Senin tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021. Untuk beban SKS dari blok ini adalah sejumlah 5 SKS, jadi cukup banyak juga ya. Untuk metode pembelajarannya sama seperti blok-blok lainnya, ada tutorial dan TBL yang terdiri dari 4 skenario, kemudian ada kuliah penunjang blok yang terdiri dari 27 topik kuliah, ada praktikum yang berjumlah 6 topik, dan kemudian ada tugas terstruktur yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Untuk kelompoknya sendiri nanti dibagi menjadi 4 ya. Jadi masing-masing pertemuan ada 2 kelompok yang presentasi. Kemudian untuk kuliahnya terdapat 13 dosen ya. Yang paling banyak adalah Dr. Septina dengan 11 topik. Jadi nanti kalian mungkin harus sering-sering mengingatkan beliau dan menjelaskan mungkin seandainya ada topik-topik yang terlewat. Kemudian yang lain-lainnya ada Dr. Agung, Dr. Lia, Dr. Frida, dan Dr. Iwal yang masing-masing 2 topik. Sisanya 1 topik, ada Dr. Ermin, ada saya, kemudian ada Dr. Nevi, ada Dr. Dobi, ada Bu Laras, ada Dr. Rizal, Prof. Yuyun, dan Dr. Putri. Praktikum sendiri ada 5 dosen, meskipun ada 6 topik. Saya mendapatkan bagian praktikum anatomi sistem urogenital. Sedangkan Dr. Lia ada 2 praktikum, yaitu uji antimikroba, KBM, dan KHM. Kemudian untuk Dr. Rizal ada 1 praktikum farmakologi sistem urogenital. Kemudian Dr. Putri ada praktikum patologi klinik, dan Dr. Amalia untuk patologi anatomi. Untuk penilaiannya mungkin sudah dijelaskan di blog-blog sebelumnya, jadi ada 11 kriteria penilaian yang diintegrasikan kepada kurang lebih ada 5 metode penilaian. Jadi penilaian yang paling utama adalah UAB karena ada proporsinya 60%. Kemudian ada tutorial, TBL, praktikum, dan tugas terstruktur yang masing-masing 10%. Jadi ini penyebaran penilaian, ada bobot penilaiannya. Untuk yang kolom di kanan ini adalah kompetensi yang dinilai. Kalau K itu knowledge, kalau A itu attitude, kalau P ini practice ya. Practice sendiri mungkin sebenarnya tidak banyak dinilai di sini karena kalian mungkin ada praktikumnya daring ya, atau mungkin semi daring. Kemudian ujiannya juga responsi online ya. Jadi mungkin tidak murni praktis ya. Tapi secara teori seperti itu ya. Kalau knowledge itu berarti yang dinilai adalah kemampuan kognitifnya. Jadi ini di semua metode penilaian ada penilaian kemampuan kognitif. Kemudian untuk attitude, jadi attitude ini perilaku ya, perilaku apa aja yang dinilai, apa aja metode penilaian yang menilai perilaku. Jadi contohnya di tutorial ini ada unsur perilaku yang dinilai.
Kemudian di TBL juga ada unsur perilaku, dan di tugas terstruktur juga ada unsur perilaku. Maksudnya unsur perilaku itu ya ketika melakukan pembelajaran itu misalnya menghargai pendapat temannya, memberi kesempatan temannya, atau sopan santun dan tidak melakukan atau bertindak hal-hal yang melanggar moral dan etika. Itu attitude. Jadi komposisi penilaiannya seperti ini untuk nilai akhir blok 60% UAB dan sisanya 10%. Oke, mungkin ini seperti yang sudah dijelaskan di blog-blog lain. Menurut saya ulang sedikit, jadi tutorial ini tujuannya adalah penguasaan keilmuan sesuai learning outcome dari blog tersebut. Ya, kalau blog ini ya learning outcome-nya menguasai penata laksanaan pada penyakit-penyakit di sistem urogenital. Ada 2 pertemuan, ya tutorial 1 dan tutorial 2. Tutorial pertama ya langkah 1 sampai 5, 7 jam, sedangkan tutorial 2 ada langkah 6 yang kalian belajar mandiri, dan langkah terakhir yang bentuknya sekarang dalam bentuk pleno, ya. Untuk waktunya masing-masing pertemuan 100 menit, ya. Kemudian tugas terstruktur untuk blok ini tugasnya adalah literatur review, ya. Topiknya sesuai yang ada di modul atau yang ada di PowerPoint ini. Selama nanti tidak berubah, ya. Jadi untuk kelompok 1 untuk diagnosis pathway dari sindroma nefrotik, kelompok 2 penata laksanaan gonorea, kelompok 3 penata laksanaan terkini untuk kasus varikokel, kemudian kelompok 4 modalitas diagnosis yang terbaru pada kanker prostat. Oke. Untuk tugas struktur nanti akan dibagi kelompok, ya, 4 kelompok, kemudian masing-masing kelompok melakukan konsultasi kepada dosen yang bertanggung jawab, ya nanti untuk yang pertama dan yang kedua Dr. Grace, sedangkan yang ketiga dan yang keempat dengan saya. Jadi sebelum 1 hari sebelum maju nanti harus dikumpulkan ke dosen masing-masing, ya. Kemudian pada hari presentasi atau hari H 2 kelompok presentasi. Ya, kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk TBL seperti sudah yang sudah kalian lakukan masih sama, ya. Saya kira lewati aja. Ini juga saya lewati. Metodenya sama, ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah panduan dan tata tertib pembelajaran daring, ya. Jadi untuk semester ini masih daring atau mungkin semi daring karena masih tetap ada tatap mukanya, yaitu ketika nanti kalian CSL dan praktikum secara luring di waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ya ini tata tertib ketika Zoom meeting, ya. Dibaca seperti halnya dengan kuliah-kuliah di blog yang lain, ya. Ini terkait tertib ujian, ya. Ini ketika ujian UAB. Kemudian saya mungkin harus mengulang kembali secara terus-menerus, ya. Jadi untuk pelaksanaan kuliah itu ada 2 sesi, ya. Sesi asinkronus dan sesi sinkronus. Kenapa harus 2 sesi tersebut? Karena ketika sesi sinkronus itu waktunya sekarang dimampatkan. Jadi 50 menit, ya, 1 jam, ya. Jadi kuliah itu kan per topik 2 jam pertemuan atau 2 kali 50 menit. Nah, sekarang untuk 50 menitnya bahkan lebih itu digunakan sesi asinkronus, yaitu kalian harus membaca dan melihat video secara mandiri. Sedangkan di sesi sinkronus 50 menit yang kedua itu hanya melakukan tanya jawab, ya. Itu harapan dari prodi seperti itu.
Adapun nanti ada beberapa dosen yang tidak bisa melaksanakan sesuai ketentuan, terutama dosen-dosen dari rumah sakit yang memang sibuk, mohon dimaklumi ya. Nah, jadi untuk topik kuliah dan slide-nya, untuk topik kuliahnya sendiri sama dengan tahun lalu ya. Jadi nanti mungkin saya akan mengupload kuliah PPT kuliah dan video-video yang sudah dari tahun lalu. Kecuali tidak ada perubahan, maka kalian bisa memakai itu. Tapi seandainya ada perubahan, dosen akan memberikan PPT yang terbaru. Ya. Jadi kalau bisa nanti dosen 1 minggu sebelum perkuliahan sudah di-share. Ya. Untuk sekarang saya sudah men-share kuliah anatomi, dan di situ juga nanti saya minta untuk aktif diskusi secara asinkronus, sehingga ketika sesi sinkronus hanya lebih ke pemantapan aja ya. Oke. Untuk tata tertib forum diskusi yang asinkronus ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mengajukan pertanyaan ya, minimal mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang saya berikan ya. Kemudian teman-teman yang lain atau mahasiswa yang lain bisa ikut menjawab. Yang tidak boleh adalah mengajukan pertanyaan yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan ya. Selama tidak melenceng banget ya enggak apalah, yang penting sesuai dengan materi ya. Kemudian memberikan jawaban yang tidak pantas ya, tidak boleh ya. Misalnya saya setuju atau bagus sekali pendapatnya. Nah, ini kan sebenarnya tidak ada input yang tidak ada nilai tambah ya. Tapi kalau misalnya saya setuju dengan pendapat teman saya di atas karena bla 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 bla, atau bagus sekali pendapatnya, saya juga memiliki pendapat yang sama, bla 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 bla, itu boleh ya. Tapi kalau cuma hanya memberikan dukungan seperti ini, ya tidak bisa ya, tidak boleh. Dan lain-lain ya. Saya kira kalian juga sudah paham ya, mana diskusi yang memiliki nilai tambah atau mana yang sekedar sekedar komen-komen yang tidak ada nilai tambahnya. Kemudian untuk sesi sinkronus ya, jadi konfirmasi jadwal ke Goblog atau dosen bersangkutan atau mungkin nanti oleh Bu Zaim yang akan diupdate di grup WA. Kemudian mahasiswa mengkonfirmasi ya. Jadi yang awal adalah admin angkatan ya, di Bu Zaim ya yang di angkatan ini. Kemudian Bu Zaim membagikan jadwal ke kalian dan kalian konfirmasi ke dosennya. Kemudian kalian membuat jadwal di Zoom dan mengirimkan ke koordinator blog dan WA grup mahasiswa. Ya, atau langsung ke dosen yang bersangkutan. Untuk dosennya akan memulai sesi sinkronus ya dengan bertanya kepada mahasiswa atau mungkin langsung membahas pertanyaan yang ada di e-learning. Terus kemudian untuk sesi praktikum ya, dosen akan mengunggah link di YouTube ya. Dosen akan membuat video atau mengambil video dari internet dan kemudian akan mengunggah di YouTube atau link YouTube-nya akan di-share di e-learning ya. Kemudian dosen akan membuat soal pretest jika dosen tersebut menginginkan dan mahasiswa harus mengerjakannya. Pretest biasanya dikerjakan saat sesi sinkronus dimulai, jadi awal-awal ya. Kemudian mahasiswa dosen mengidentifikasi mana yang mahasiswa yang belum mengerjakan, mana yang sudah mengerjakan. Oke. Kemudian panduan praktikum ya. Sesi sinkronus ya. Ini masih sama sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya. Untuk tutorial hal sama ya. Jadi mahasiswa membuatkan jadwal di Zoom
ya BJMK, kemudian masing-masing tutor mengingatkan tutornya kalau bisa 1 hari sebelumnya supaya supaya tutor juga ingat kalau seandainya tutor lupa. Untuk persiapan TBL sama ya. Jadi tim blog menginformasikan LO dan referensi yang akan digunakan untuk TBL kepada mahasiswa melalui grup WA. Ya, kemudian tim blog akan membuat soal, ya. Dan nanti jumlah soalnya mungkin berubah ya, tapi tiap dosen bisa berubah-ubah, tapi minimal seperti ini, ya. Dan selebihnya sepertinya sudah kalian kerjakan. Seperti ini ya untuk BPL sama. Oke, jadi saya kira sudah cukup ya. Ini kuliah kontrak blognya saya buat secara secara asinkronus juga. Tolong dilihat, tolong dibaca dan videonya dilihat. Kemudian nanti kalian bisa melakukan bisa mengajukan pertanyaan di e-learning ya, di e-learning. Dan supaya saya untuk memastikan kalian benar-benar melihat di kuliah kontrak blog ini nanti akan saya berikan kuis ya, saya berikan kuis dan akan saya nilai ya. Nilainya nanti akan saya masukkan di salah satu komponen penilaian. Tuh ya. Saya mohon kalian aktif di e-learning ya, karena e-learningnya kan baru ya, baru dibuat khusus FKIK sehingga kalau misalnya tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan mubazir ya. Baik, mungkin itu dulu, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi adik-adik yang sudah membaca slide dan menonton video ini. Semoga di blog ini atau di angkatan ini nilai blognya bisa bagus-bagus seperti angkatan-angkatan yang sebelumnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.